Tuhan, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mau berbicara kepada kita kali ini tentang layak menjadi warga kerajaan Allah. Apakah Anda selama ini mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Allah, telah menjadi layak untuk disebut sebagai warga kerajaan Allah, ahli waris kerajaan Allah? Firman Tuhan katakan di dalam surat Paulus ke Tesalonika yang kedua, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita saat ini agar kita mengerti dan kita siap untuk dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah. Tentu saja oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib telah menyucikan dan menyembuhkan kita. Oleh darah Yesus, firman Tuhan katakan, telah memeteraikan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Di sini bagaimana supaya kita menjadi layak sebagai warga kerajaan Allah? Yang pertama-tama kita melihat bahwa imanmu makin bertambah. Yang pertama, sebagai warga kerajaan Allah, apakah imanmu bertumbuh? Atau keyakinanmu di dalam Yesus Kristus bertumbuh? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya melihat banyak orang Kristen yang stagnan imannya. Mereka masih bayi rohani dalam kehidupan mereka. Ada yang 50 tahun menjadi Kristen tetap menjadi bayi rohani. 30 tahun menjadi Kristen, mereka tetap bayi rohani. Kenapa? Karena iman mereka tidak bertumbuh. Nah, saudara, untuk layak menjadi warga kerajaan Allah, imanmu harus bertumbuh. Artinya apa, saudara? Keyakinanmu di dalam Yesus Kristus semakin hari semakin bertambah kuat, bertambah teguh, semakin berakar di dalam Yesus Kristus, di dalam pribadinya, di dalam karya-karyanya, yaitu penebusan di atas kayu salib, dan di dalam ajaran-ajaran Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah imanmu bertumbuh? Dan firman Tuhan katakan iman akan bertumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Sebagai keluarga kerajaan Allah, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bertumbuh iman. Kita berlomba-lomba iman kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu membaca kitab suci, membaca Injil kerajaan Allah. Yang kedua, melalui kehidupan yang berdoa, melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami.
Saya percaya saudara, ketika Anda memulai dari hal yang paling sederhana, yaitu bertumbuh dalam firman Kristus, tetap tinggal dalam firman Kristus, dan berdoa, saudara, iman Anda semakin kuat. Dan ditambahkan lagi yang ketiga, bahwa saudara harus ada dalam persekutuan tubuh Kristus, karena firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman kita harus semakin teguh. Dan saudara, lewat proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, saudara, Tuhan mau iman Anda bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Saudara, bertumbuhnya harus dua arah, saudara. Bertumbuh ke dalam dan bertumbuh keluar. Artinya saudara, dari dalam rohani saudara berakar dan semakin berakar, semakin dalam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bertumbuh keluar, semakin orang melihat engkau, mereka akan melihat perubahan, mereka akan melihat transformasi, mereka akan lihat pertobatan terjadi dalam kehidupan Anda. Bahkan ada orang yang mengatakan, kenapa engkau sudah berbeda? Kenapa engkau tidak seperti yang dulu lagi atau yang kemarin lagi? Karena saudara, hidupmu mulai berbeda, saudara. Imanmu mulai terlihat keluar, saudara. Anda mulai layak menjadi warga kerajaan Allah ketika Anda imanmu bertambah, saudara. Haleluya, 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 saudara. Yang kedua, bagaimana kita menjadi layak atau siap menjadi warga kerajaan Allah, yaitu kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kasih kita makin kuat. Dan saudara tahu bahwa Yesus punya hukum yang terutama yang namanya hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang dapat menggantikannya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Allah yang dipersiapkan untuk layak menjadi warga kerajaan Allah, saudara, kasih kita harus semakin kuat. Saudara, kehidupan kita di dunia ini, di bumi ini, saat ini adalah persiapan untuk hidup dalam Yerusalem baru, bumi yang baru, kerajaan Allah yang akan turun dari surga. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kasih kita harus semakin kuat. Kasih kita di antara satu dengan yang lain harus semakin kuat, sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan Allah Bapa yang tidak kelihatan, sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan Yesus yang engkau tidak lihat saat ini, adalah dengan mengasihi saudara-saudaramu seiman. Jadi saudara, yang pertama adalah saudara mengasihi saudara-saudaramu yang seiman sebagai suatu tubuh Kristus. Makanya kita sebagai keluarga kerajaan Allah, kita harus saling menopang, saling membantu satu dengan yang lainnya. Setelah itu baru kita mengasihi orang-orang yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Tuhan di antara kamu, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Artinya sebagai tubuh Kristus, kita saling mengasihi, dan itu semakin hari semakin menjadi kuat, saudara. Dan saya senang sekali, saudara, kita warga kerajaan Allah dari berbagai suku dan bangsa telah disatukan oleh ikatan darah Yesus Kristus. Anda dan saya, kita satu darah, yaitu darah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik, saudara. Jadi untuk layak menjadi warga kerajaan Allah, kita harus belajar hidup dalam kasih. Karena hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Dan ketika Anda tidak hidup dalam hukum kasih ini, saudara, maka hukum-hukum yang lain akan menguasai Anda. Berubahlah cara berpikir
bertobatlah dan datang dalam hidup hukum kasih. Dan saya percaya kalau saudara hidup dalam hukum kasih, saudara adalah orang yang paling powerful, orang yang paling kuat. Kenapa? Karena Anda tidak dapat disakiti, Anda tidak dapat digoyangkan. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan di dalam diri Anda yang membuat Anda mampu mengampuni, menerima segala kenyataan, sabar, tidak sombong, merendahkan diri, menguasai diri, dan sebagainya. Hukum kasih mengatasi segalanya. Bahkan firman Tuhan katakan, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga, bagaimana supaya kita layak menjadi warga kerajaan Allah, yaitu menderita demi kerajaan itu. Menderita demi kerajaan itu. Kita melihat di sini, saudara, di ayat 4 di sana dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Menderita demi kerajaan Allah artinya menderita karena keyakinan di dalam Yesus Kristus. Kita melihat jemaat di Tesalonika, orang Kristen mula-mula, mereka betul-betul Kristen, mereka betul-betul murid Tuhan. Kenapa? Karena mereka rela menderita demi iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka rela dibuang dari keluarga mereka. Mereka rela teraniaya. Mereka rela didiskriminasi, diisolasi. Mereka rela bahkan diperhadapkan dengan binatang buas. Mereka rela dibunuh mati syahid, martir, demi keyakinan mereka di dalam Yesus Kristus. Mereka sangat yakin bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Makanya mereka tidak tergoncangkan iman mereka. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan takut kepada mereka yang dapat hanya membunuh tubuh saja, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh dan jiwa. Mereka hanya dapat menyiksa tubuh, tapi mereka tidak dapat mengambil jiwa atau roh itu daripadamu, karena roh itu adalah milik Bapa di surga. Saya sangat salut sekali dengan teman-teman kita yang ada di garis depan untuk berani berdiri atas kebenaran, berani menderita demi suatu keyakinan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada teman-teman kita yang saat ini yang sedang dalam proses peradilan, yaitu Muhammad Kece, yang berani menderita demi sebuah keyakinan di dalam Tuhan Yesus. Saya doakan Muhammad Kece untuk pembelaan Tuhan nyata atasmu, penyertaan Tuhan nyata atasmu. Tuhan Yesus janji bahwa ketika engkau memberitakan Injil Kerajaan Allah, ketika engkau memuridkan bangsa-bangsa, membaptis dan menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi untuk menjadi layak sebagai warga kerajaan Allah, Anda harus diuji dulu di dalam kehidupan yang ada ini. Jadi saudara, apakah Anda selama ini sudah menderita demi suatu keyakinan? Dan keyakinan di dalam Yesus tentu saja ya. Banyak orang menderita karena kebenarannya sendiri. Menderita karena pembenaran diri atau karena kebodohan dan kebebalannya. Tapi beda orang yang menderita demi suatu keyakinan di dalam Tuhan, menderita demi kerajaan itu, menderita demi kerajaan Allah. Artinya mereka siap dihina, mereka siap difitnah. Bahkan saya melihat ada teman-teman yang bertobat yang biasanya dulu hidup mabuk, hidup pesta pora, hidup free sex, narkoba dan sebagainya. Ketika mereka berbalik kepada Yesus Kristus, mereka dianggap orang freak, orang aneh, orang yang
tidak seperti biasa. Dan saya mengatakan selamat kepada kamu. Karena apa? Karena waktu engkau meninggalkan teman-teman seperti itu, firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau mendapat teman-teman yang baik, teman-teman yang baru, yaitu orang-orang yang siap menjadi warga kerajaan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda sudah siap menjadi warga kerajaan Allah? Untuk siap menjadi warga kerajaan Allah, imanmu harus bertambah kuat, bertumbuh ke dalam dan bertumbuh keluar, saudara. Anda harus semakin kuat di dalam Yesus, dan Anda semakin memancarkan terang Tuhan, transformasi yang daripada Tuhan terlihat dalam hidup Anda. Dan yang kedua, kasihmu semakin kuat sebagai tubuh Kristus. Makanya kita keluarga kerajaan Allah, kita punya values, saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi, karena itu persiapan. Hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Dalam kerajaan Allah tidak ada hukum barbar, tidak ada hukum rimba, tapi hukum kasih, saudara-saudara. Dan yang ketiga, apakah engkau rela menderita demi sebuah keyakinan? Saya melihat ada banyak teman-teman yang rela meninggalkan pekerjaan mereka yang menyenangkan, yang duniawi, demi mengikut Yesus. Saya salut dengan mereka. Saudara, beranikah engkau meninggalkan dunia yang lama dan engkau mengikut Yesus dengan hukum-hukumnya Tuhan Yesus? Itu namanya rela menderita demi kerajaan. Anda yang ada di dunia ini, Anda sadar bahwa kewargaan negara saudara adalah dalam kerajaan surga. Makanya engkau belajar hidup dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara layak disebut, layak menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengasihi.